Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Good afternoon. Baik, sebelum kita melanjutkan materi sebelumnya, Ibu akan mengabsen kalian semua. Ketika Ibu manggil, maka nanti kalian akan up your hand. Adepa, Adha, Yunzil, Villa, Zahra, Asep, Intan. Oke, minggu ini Ibu akan membahas tentang apa itu teks deskriptif atau in English descriptive text. Pengertian dari descriptive text adalah jenis teks yang menggambarkan suatu objek, tempat, peristiwa yang secara detail. Jadi pembaca dapat membayangkan atau merasakan apa yang kita gambarkan atau apa yang kita deskripsikan. Selanjutnya, ciri-ciri teks deskripsi itu, ciri-ciri deskriptif teks itu, satu, menggambarkan objek secara rinci. Bagaimana itu menggambarkan objek secara rinci? Objek secara rinci itu adalah teks yang menjelaskan tentang bentuk, warna, ukuran, karakteristik suatu objek secara jelas. Kemudian yang kedua, bersifat subjektif atau objektif. Jadi teks ini berdasarkan opini pribadi atau fakta yang sesuai dengan tujuan deskripsi. Oke, selanjutnya nomor 3, menggunakan kata sifat. Apa itu? Bagaimana menggunakan kata sifat itu? Memberikan gambaran lebih spesifik tentang objek yang dideskripsikan dalam teks. Contoh misalnya, di dalam sebuah teks itu apa sifatnya, seperti apa gitu. Kemudian nomor 4, melibatkan panca indera. Artinya deskripsi itu mencakup penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, pengecapan agar lebih hidup dan nyata. Selanjutnya struktur deskriptif teks itu, satu, itu kita harus mengidentifikasi. Jadi paragraf pertama itu misalnya di bagian awal itu memperkenalkan tentang objek, tempat, peristiwa yang akan dideskripsikan secara umum. Kemudian di alinea kedua, yaitu bagian utama yang menjelaskan ciri-ciri khusus atau objek secara rinci, mencakup bentuk, warna, ukuran, ataupun sifat. Kemudian alinea yang terakhir itu adalah penutup. Penutup itu berupa kesimpulan terhadap objek yang dideskripsikan, berupa opini ataupun ringkasan. Jenis-jenis teks deskripsi atau deskriptif teks, jenis-jenisnya itu ada deskripsi subjektif, menjelaskan objek secara fakta tanpa opini atau pendapat pribadi, sehingga pembaca dapat mendapatkan informasi yang akurat. Kemudian deskripsi objektif, mengandung opini atau perasaan penulis berdasarkan sudut pandang pribadi terhadap suatu objek ataupun peristiwa. Jadi deskripsi objektif itu menulis, merasakan apa yang digambarkan menurut sudut pandang pribadinya. Kemudian yang ketiga itu teks deskripsi spatial. Spatial itu menjelaskan tentang letak atau spesial, letak, bentuk, susunan, ruang secara rinci agar membaca memahami dengan jelas. Misal contohnya, toko Alfamart. Alfamart itu berada di desa apa, dekat dengan apa misalnya, letaknya di mana itu. Kemudian yang keempat adalah teks deskripsi impresionistik, menggambarkan objek berdasarkan kesan pertama penulis sehingga menunjukkan emosi atau pengalaman pribadi. Jadi menggambarkan kesan si penulis itu. Kemudian selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Jadi di dalam deskriptif teks itu menggunakan satu kata benda, kata sifat, kata kerja, dan keterangan. Kemudian contoh, ini adalah contoh teks deskripsi dalam bentuk bahasa Indonesia, misal tentang pasar
yang berada di atas sungai. Ada di daerah Kalimantan, itu namanya Pasar Terapung di Kalimantan, adalah pasar tradisional unik yang berada di atas sungai dan menarik perhatian wisatawan. Nah, ini termasuk ke dalam identifikasi. Jadi menggambarkan tempat dulu, pasar terapung di daerah Kalimantan. Gitu. Karena ini adalah pasar yang unik. Seperti yang kita tahu bahwa pasar itu biasanya berada di daratan, akan tetapi sekarang itu pasar itu berada di apungan air. Kemudian yang paragraf kedua, di dalam pasar itu ada apa misalnya? Terdapat apa saja? Nah, pedagang itu misalnya berjualan di perahu kecil, kemudian mereka ada yang menjual buah, sayur, makanan khas daerah, kemudian suasananya ramai oleh pedagang, oleh pembeli. Aroma makanannya juga macam-macam, ada yang ikan, ada yang soto, ada yang bakso, ada yang sayuran, ada yang buah-buahan. Nah, itu adalah deskripsi bagian. Masuknya ke deskripsi bagian artinya menjelaskan apa yang terdapat di dalamnya, di dalam pasar tersebut. Kemudian ada paragraf ketiga, itu ada penutup, di mana pasar terapung itu melambangkan kehidupan sederhana masyarakat sungai yang penuh warna dan keunikan budaya. Artinya kesimpulannya apa? Bahwa pasar terapung itu adalah pasar yang terunik, di mana pasar itu berada di atas apungan air. Nah, manfaat dari deskriptif teks itu apa misalnya? Satu, bahwa teks deskripsi itu membantu pembaca memahami objek secara detail dan akurat. Artinya kita mengenal sesuatu, mengenal tempat, mengenal benda, mengenal orang, itu kita harus tahu bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, letaknya di mana gitu. Kemudian yang kedua, membantu pembaca membayangkan bentuk, warna, dan suasana objek. Kemudian si pembaca itu membayangkan, misal Telaga Biru, gimana sih contohnya Telaga Biru itu seperti apa, berada di kota apa, suasananya seperti apa, warnanya seperti apa. Itu manfaat dari teks deskripsi, dari deskripsi itu. Kemudian yang ketiga, mempermudah penyampaian gambaran suatu objek kepada orang lain secara efektif. Artinya ketika kita sudah tahu sebuah tempat atau sebuah benda, maka kita akan menceritakan kepada orang lain bagaimanakah bentuk benda dan warnanya secara detail, atau tempatnya seperti apa gitu. Jadi kesimpulan dari deskriptif teks itu adalah salah satu teks yang penting untuk melatih keterampilan atau menggambarkan sesuatu dengan jelas dan detail dengan memahami struktur dan kaedahnya. Itu artinya mahasiswa dapat menyusun teks deskripsi yang menarik dan informatif. Dan teks deskriptif teks ini adalah mahasiswa itu menggambarkan, baik itu dari pribadi diri sendiri, dia berasal dari mana, orang tuanya siapa, pekerjaannya apa, kemudian ketika tempat juga dijelaskan tempatnya di mana, seperti apa, letaknya di mana. Nah, semua itu digambarkan di deskriptif teks. Jadi deskriptif teks itu intinya menggambarkan sesuatu, baik itu dari benda, dari orang, dari ukurannya, dari strukturnya, dari kaidahnya, semua itu digambarkan gitu, dijelaskan. Artinya kita yang mendengar itu tahu bagaimana bentuknya, bagaimana merasakan suasana yang kita ceritakan terhadap orang lain. Mungkin cukup sekian untuk minggu ini. Nanti untuk mahasiswa selanjutnya silahkan kalian bikin tentang deskriptif teks yang menggambarkan pribadi kalian masing-masing. Artinya pribadi kalian masing-masing itu kita menggambarkan kita itu siapa, orang tua kita itu siapa, pekerjaan orang tua kita itu siapa, kita punya saudara berapa, semua dijelaskan. Artinya tentang about yourself. So can you make the descriptive text in the next week? Okay, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.